minggu Lause ya. Iya, yuk. Lause harap anak-anak di rumah sudah siap berpakaian yang rapi, duduk yang manis. Kita mau memuji Tuhan. Apa lagunya Lause? Allah itu baik ya, Lause. Allah itu baik. Allah itu baik ya. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita akan sama-sama berdoa. Yuk, kita akan pejamkan mata kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mempunyai hati yang rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, untuk selalu dekat kepada Tuhan. Melalui sekolah minggu ini Tuhan, biarlah hati kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai satu janji kepada Tuhan, ya. Kita harus setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ya. Yuk kita akan nyanyi Tuhan Yesus, aku berjanji. Jadi murid-Mu yang setia, rajin
aku mau ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan. Yuk kita bangkit berdiri. Aku mau ikut Tuhan. Firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita naikkan pujian apa, Lase? Firman Tuhan kudanya. Tuhan Yesus, tolong kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami dan telinga kami untuk mengerti firman Tuhan. Berikan kami tekad untuk melakukan firman Tuhan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, namaku Lala. Aku dikasih tugas oleh mamaku untuk menjaga coklat ini sampai mama pulang. Baru aku boleh makan.
tunggu mama ya. Mama, di mana kau mama? Sepertinya coklat ini enak ya. Aduh. A few moments later. Aku coba satu ah. Enak loh. Nyam 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 nyam. Enak. 12 seconds later. Halo Lala. Lili. Halo Lili. Ada apa nih Lala? Aku baru makan coklat. Kamu punya coklat? Iya, tadi mamaku suruh aku jagain coklat ini sampai mama pulang. Tapi aku nyobain satu. Kamu mau, Li? Hah? Kamu makan coklat yang disuruh mamamu untuk menjaga? Itu tidak bagus, Lala. Udah, sekarang kita sekolah minggu aja yuk. Kita udah ditungguin. Oke deh. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun, sebelumnya Lause mau bertanya, apakah kalian tadi melihat Lala dan Lili? Katanya mereka mau ke sekolah minggu loh. Mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Nanti ada kejadian. Lala disuruh menunggu oleh ibunya untuk tidak memakan permen coklat yang ada di atas meja. Tapi kemudian dia tergiur lalu memakan permen itu. Lalu jadi mengingat. Ada seseorang juga di dalam Alkitab yang tergiur dengan buah yang kelihatannya enak. Tetapi kemudian membuat dia jatuh dalam dosa. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan membuka dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah? Lalu akan bacakan untuk kita semua. Anak-anak boleh memperhatikan Alkitab anak-anak masing-masing. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Lausa akan bacakan lagi kita ayat yang ke-15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah, adik-adik, tadi yang sudah kita baca itu adalah kisah bagaimana Adam dan Hawa, manusia yang pertama kali Allah ciptakan itu, mereka kemudian jatuh ke dalam dosa. Apa sih dosa itu? Bagaimana dampaknya dengan diri kita? Nah, adik-adik,
Tadi yang baru kita baca itu adalah kisah bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apa sih dosa itu? Bagaimana dampaknya dengan kehidupan kita? Sebelum kita menjawab itu bersama-sama, kita saksikan dahulu video ini menceritakan lengkap bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana kisah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ngomong-ngomong, langsung mau tanya, apa sih dosa itu?
berbohong, mencuri, iri hati. Semuanya itu memang adalah perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi inti daripada dosa itu sendiri adalah melawan perintah Tuhan atau memberontak terhadap Tuhan. Wah, bayangkan manusia ciptaan Tuhan yang dibentuk dengan penuh kasih sayang oleh Tuhan, diberikan napas hidup. Kemudian setelah mereka merasa mereka itu kuat, mereka lalu berpikir untuk menjadi sama dengan Allah. Mereka mau membangkang, melawan perintah Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang jelas-jelas di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu saya bacakan ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah jelas-jelas memerintahkan, jangan makan pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Semuanya boleh kau makan kecuali yang tengah-tengah. Tetapi semakin dilarang, semakin Adam dan Hawa itu tertarik akan buah pohon itu. Akhirnya mereka melawan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan dengan memakan pohon itu. Lagi pula ketika mereka memakan pohon itu, pikiran mereka berpikir mereka mau menjadi seperti Allah. Bayangin kalau kita bisa seperti Allah, kata Hawa. Kita bisa menciptakan, kita bisa berkuasa dan lain sebagainya. Padahal semua kasih tahu, manusia itu nggak mungkin akan bisa sama seperti Allah. Sebab kita ini tetap hanya ciptaan Allah. Karena itu sebagai ciptaan Allah, kita perlu mengasihi Tuhan Allah yang menciptakan kita. Nah, adik-adik, Lause mau kasih tahu hal yang lebih mengerikan daripada sekedar dosa-dosa, berbohong, berdusta, dan lain sebagainya. Yaitu bahwa dosa itu menyebabkan kematian bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kematian? Kematian seperti apa, Lause? Iya, kematian rohani kita. Kita terpisah jauh dari Allah yang mengasihi kita. Dulu Adam dan Hawa bisa bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Sekarang kita nggak bisa. Kenapa? Karena dosa itu menurun dari Adam dan Hawa kepada anak-anaknya, kepada cucunya, cicitnya, sampai kepada kita semua dan semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi semua manusia di dunia ini sudah berbuat dosa. Mereka tidak dapat lagi bertemu muka dengan Allah. Kalau mereka bertemu muka dengan Allah yang suci dan kudus, maka manusia itu pasti akan mati. Karena dosa itu tidak dapat bertahan di hadapan Allah. Jadi adik-adik, kalau kita sudah tahu kita ini sekarang manusia yang dilahirkan dalam dosa, ya kan? Makanya tadi si Lala itu tidak disuruh, dia bisa ngambil permen yang dilarang oleh mamahnya. Karena memang kita sudah dilahirkan dari benih dosa dari Adam dan Hawa. Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari dosa-dosa itu yang mengikat kita? Kita nggak suka hidup dalam dosa ini. Kita seperti hidup dalam perbudakan dosa. Dari dulu manusia berusaha mencari bagaimana caranya lepas dari dosa. Ada yang berkata kalau kita rajin berbuat baik, kita pasti lepas dari dosa ini. Kita bisa memperoleh hidup yang bahagia. Tetapi semua itu tidak bekerja dengan baik. Semua itu tidak berhasil, adik-adik. Ada juga yang berkata mungkin kita harus tekun beribadah, kita tekun berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu tidak bisa melepaskan kita dari dosa. Yang bisa melepaskan dari dosa hanya pribadi atau manusia yang tidak ada dosa sedikit pun di dalam dirinya. Tak mungkin ya. Siapa ya kira-kira manusia yang tidak memiliki dosa di dalam dirinya? Tidak ada. Karena itu Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua.
Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan manusia lainnya. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia yang tidak ada dosa setitik pun di dalam dirinya. Dan hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Wah, puji Tuhan. Sekarang, maukah adik-adik dan Lause sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Sebab hanya orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan yang dapat diselamatkan dari dosa-dosanya. Lause mau percaya sama Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau turun ke dunia menjadi juru selamat bagi setiap kami manusia yang berdosa ini. Tuhan datang dan memberikan kami kelepasan, keselamatan dari dosa-dosa kami dan dari penghukuman dosa itu. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan segala yang berkenan di hati Tuhan. Sedari kami kecil, sampai kami dewasa, sampai kami tua nanti, kami mau tetap cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas pohon. Melalui aktivitas ini, kita diingatkan untuk berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Yuk kita siapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita membutuhkan bekas gulungan tisu seperti ini. Biasanya ada tuh di rumah kita, tengahnya dari tisu gulung, karton tengah tisu gulung, gitu deh Lause kasih nama. Ya kalau nggak ada, nanti kita buat cara yang lain. Kita juga butuh lem, gunting, juga kertas melipat yang berwarna hijau atau karton yang berwarna hijau, juga kertas coklat seperti ini atau kertas coklat lain yang bisa kalian temukan di rumah untuk membuat batang dari pohon kita. Nah, selanjutnya kita akan gambar pola pohon di kertas hijau kita. Seperti ini gambar Lause. Kalian pasti bisa membuat pola yang lebih bagus ya. Lalu kita gunting pola yang sudah kita buat tadi untuk membentuk pohon seperti ini, adik-adik. Kemudian kita langsung tempelkan saja pohon ini di batangnya. Sebelumnya kita buat dulu yuk buah-buahan di pohon ini. Lause milih warna merah dan warna biru. Kalian boleh pakai warna lain untuk membuat buah-buahannya ya. Bentuknya juga terserah adik-adik. Seperti ini punya Lause.
Nah, selanjutnya kita langsung aja menempelkan pohon tadi ke batangnya seperti ini adik-adik. Nah, jadi deh pohon kita. Ini kalau kita memakai tengah dari tisu gulung sebagai batangnya. Nah, kalau kita nggak punya karton bekas tisu gulung, kita akan buat batang pohonnya dari kertas yang berwarna coklat. Lause mau tambahin gambar ular di sini. Kayak gini ya ular ya. Adik-adik pasti bisa menggambar lebih baik ya dari Lause ya. Nah, sekarang kita akan membuat batang pohon dari kertas yang berwarna coklat yang ada di rumah kita. Kita gulung seperti ini, lalu kita lem. Lalu kita lem lagi sampai semuanya terlem dengan rapi. Seperti ini kira-kira ya adik-adik ya. Nah, kayak gini nih. Setelah itu kita akan tempelkan pohonnya ke batang pohon ini ya. Tempelkan yang rapi dan erat, jadi deh pohonnya. Kayak gini ya, pohon yang Lause buat. Kalian pasti bisa membuat lebih baik. Selamat berkarya.